Halo bro-bro semua, kita ketemu lagi di tayangan hari ini. Gue ditemenin oleh siapa nama lu? Nama gua Santo. Kegiatan hari-hari? Ya, gua bukan dibilang kafe ya, tapi saya juga jualan kopi di satu daerah di Agus Salim. Sebut saja One Stop tempatnya. Ya, jadi di situ saya jualan kopi, jualan susu, jualan teh, dan juga jualan snack-snackan. Oke, gue lihat dari baju lo nih pakai baju Crossland nih. Iya. Lo Habis tergabung juga kan dalam Crossland ya? Enggak, ini habis nyolong di orang. Habis nyolong ya? Iya. Oh. Buat teman-teman Crossland coba dicek yang jemurannya yang bajunya yang hilang ya. Gini, menurut gue gini, Crossland kan kita nih penyuka musik-musik keras nih. Apalagi kita anak-anak muda semua penyuka musik keras, dan musik metal itu kan identik dalam hal-hal yang negatif. Bahkan ada yang ekstrim tuh dibilang musik metal itu musik setan. Nah, menurut pandangan lo sendiri gimana itu kan? Lo demen musik metal nggak? Gua demen sama semua musik sih, gua demen sama semua musik, tapi gua nggak percaya namanya adanya musik setan. Tapi kalau setan main musik, gua percaya. Itu sih bro. Menurut pandangan lo mengenai musik metal? Musik metal itu mungkin agak sedikit keras ya, menurut saya memang agak sedikit keras, tapi ya masih bisa didengar lah, not bad. Not bad ya. Terus berarti dari sisi alasan lo berarti tergabung di Crossland ini apa nih bro? Saya gabung ke Crossland ini karena saya melihat, bukan musiknya malah saya melihat ini pelayanan dari Crosslandnya ini. Dia kan mencakup ke orang-orang pinggiran apa segala macam. Nah, untuk itu saya jadi anggota Crossland. Jadi dari sisi kegiatannya ya? Kegiatannya. Ya, thank you banget ya Om Santo. Nanti kita lanjutin tayangan berikutnya. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi dengan tema-tema kita, karena saat ini juga ada pembahasan soal musik metal. Jadi ikutin terus acara kita hari ini. God bless. God bless.
musik metal adalah sebuah karya seni yang bisa enak dinikmati dan memacu semangat. Terus berkarya, Jesus bless you. Shalom semuanya. Opini saya tentang musik metal adalah musik dengan aliran yang memiliki karakter kuat dan memiliki jiwanya sendiri. Jangan takut berkarya dan terus semangat berkarya, karena dengan karya kalian juga pasti akan lebih bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu teman-teman mendorong lingkungan melalui karya kalian musik metal ini. Terus semangat berkarya ya, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya Erik Nata dari Crossland Malang. Pandangan saya tentang musik metal, ya pandangan musik metal dalam kekristenan ya mungkin banyak yang menentang ya, khususnya dalam gereja, bahwa musik metal pandangannya mungkin musik antikris, musik sesat, musik setan. Tapi kita tahu bahwa di musik metal ini banyak band-band metal yang musiknya metal, tapi liriknya itu untuk Tuhan, liriknya itu untuk penyembahan, pujian, seperti Striper, seperti Demon Hunter, banyak lagi As I Lie Dying, bahkan new metal rap seperti POD juga musiknya ya tentang Tuhan. Jadi saya memang backgroundnya grang, saya latar belakang dari grang people, tapi dalam pandangan musik metal ini jangan menganggap bahwa musik metal itu sesat, tapi musik metal hanya lihatlah dan ambillah dari seninya saja. Tapi liriknya ya tetap, kalau dari pandangan Crossland sendiri ya liriknya untuk Tuhan. Sekian aja pandangan saya tentang musik metal. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Aku masih di sini, di garis paling depan, membelamu pertiwi. Aku masih di sini, masih terus berdiri, tak pernah takut mati. Davide Impera, politik pecah belah, mainkan propaganda. Jangan biarkan aku berjuang tanpamu, mari kita bersatu. Antara kita kaku, takkan saling tak perlu, lupa esensi. Aku masih di sini, di garis paling depan, membelamu pertiwi. Ini memang tanahmu, ini memang negerimu, simpan arogansimu. Ini juga tanahku, ini juga negeriku, mari kita bersatu. Beda bukan
Yeah. Jadi gue mau kesaksian ya. Jadi ada di suatu malam gue lagi nggak bisa tidur. Jadi kalau gue nggak bisa tidur biasa gue lihat TikTok. Nah di dalam TikTok itu, jadi gini, gue di dalam hati gue ini gue pengen kayak perpuluhan, tapi gue nggak pengen perpuluhan di gereja gitu loh. Akhirnya malam itu Tuhan kasih gue lihat ke TikTok. Gue lihat TikTok, di situ persis banget, saya udah lupa pendetanya apa gitu, siapa. Ada yang bertanya sama pendeta ini, pendeta, perpuluhan itu apakah harus ke gereja? Pas banget kan? Kemudian pendeta itu bilang apa? Pada zaman dahulu orang perpuluhan itu ke gereja dan gereja sebar. Misalnya orang perpuluhan beras 10 kilo, ya gereja sebar gitu. Jadi udah otomatis bahwasanya kita perpuluhan harus memberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Akhirnya ya saya punya niat, saya akan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk makanan gitu. Tapi saya bingung mau kasih ke siapa. Saya juga bilang ke istri saya punya niat nih begini. Nah kemarin kan dapat dari pendeta itu begini. Terus kata istri saya, ya udah kita nanti bagi aja, kata istri saya. Terus tiba-tiba malamnya nggak tahu dari mana ini manusia Crossline datang gitu, ngobrol-ngobrol. Habis itu langsung kepikiran saya, udah datang ngobrol-ngobrol, ya udah malamnya saya bilang sama istri saya, atau minta mereka bantuan aja ya untuk berbagi makanan gitu. Dan akhirnya saya WA ke Adam, dan Adam bilang oke, kita siap. Jadi skenario Tuhan itu sangat rapi gitu loh. Jadi ya gimana ya, mau percaya ya memang harus percaya, buktinya ada gitu. Dan terus hari itu juga emang ya orang Crossline ada program pengen bagi-bagi makanan, tapi mereka juga bingung di mana dapat makanannya. Ya akhirnya kita berdua bertemu dan sampai sekarang ya tetap kita lakukan pembagian makanan itu gitu loh. Walaupun mungkin ada beberapa kan kita bagi itu tiap Sabtu, tapi kalau terkadang Crossline nggak bisa, ya udah gitu. Atau terkadang saya nggak bisa, ya udah kita skip gitu. Tapi tetap kita usahakan setiap Sabtu itu ada pembagian makan. Jadi sekian dan terima kasih. Let's go.
Yo, what's up teman-teman Crossline Bekasi dan siapapun yang nyimak. Christopher Tapiheru di sini dapat kesempatan yang menyenangkan banget dan seru untuk bisa membagikan apa yang berharga dalam kehidupan ini. Ya, satu prinsip yang disebut melayani bukan dilayani. Satu prinsip hidup yang akan bukan hanya mengubahkan hidup kita, tapi juga memberkati orang-orang yang mengenal kita, ya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan sebagai seorang Kristen, ya gue ambil prinsip ini dari Yesus Kristus, ya panutan satu-satunya, bahkan lebih dari itu, dia Tuhan dan Juru Selamat, ya buat gue dan orang-orang Kristen yang lain. So, izinkan gue buka Alkitab gue di Matius 20, ya ayat 25-28, satu prinsip tentang melayani, bukan dilayani. Matius 20 ayat 25-28. Ya, dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu." Ya, ada perbedaan berarti. "Barang siapa yang ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Ya, Martin Luther King Jr., salah satu tokoh pergerakan untuk humanisme, ya, untuk kemanusiaan, ya khususnya untuk rights anti rasisme, ya, dan juga tentunya anti slavery dan semua pergerakan yang berlawanan dengan hak asasi manusia. Dia menentang semua itu, dan dia dikenal juga bukan hanya tokoh kegerakan kemanusiaan, tapi juga seorang pendeta. Ya, dia menulis sesuatu yang powerful banget, diambil dari perikop yang sama, diambil dari bagian Alkitab yang sama yang gue bacain hari ini. Ya, everybody can be great, semua orang bisa jadi orang besar. Karena semuanya bisa melayani, siapa saja bisa melayani. Ya, ingat Yesus bilang kalau mau jadi yang terbesar, jadilah pelayan. Ya, jadilah yang paling melayani. Dan dari situ Martin Luther bilang everybody can be great because anybody can serve. Ya, semua orang, siapa saja, semua orang bisa menjadi orang besar karena siapa saja, anyone, siapapun bisa melayani. Ya, you don't have to have a college degree to serve. Engkau tidak perlu ya sekolah tinggi-tinggi, ya punya gelar sarjana untuk bisa melayani. You don't have to make your subject and verb agree to serve. You only need a heart full of grace, a soul generated by love. Yang dibutuhkan, ya bukan gelar yang tinggi-tinggi, gelar sarjana yang tinggi-tinggi untuk bisa melayani, tapi apa? Hati, ya hati yang dipenuhi dengan karunia, grace, dan jiwa yang di-generated, yang dimotivasi, dimotori oleh cinta. Ya, orang yang hatinya penuh cinta, yang jiwanya dipenuhi ucapan syukur, hatinya penuh dengan ucapan syukur, ya penuh kasih karunia, orang yang tahu bersyukur, tahu terima kasih gitu ya. Bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita. Ya, orang yang penuh kasih ini akan memilih untuk melayani. Dan everybody can be great because anybody can serve. Semua orang bisa jadi orang hebat, orang besar karena siapa saja bisa melayani. Ya, gue lanjutin lagi apa yang Tuhan Yesus bilang. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini Yesus jelas ngomong tentang bahwa dia akan jadi tumbal, mati di kayu salib untuk menebus ya dosa dunia, dosa Anda dan saya, dosa kita semua. Ya, dosa lu, dosa gua, ya dosa semua manusia yang pernah hidup. Dan untuk tujuan itu memang Yesus diutus. Memang Yesus datang untuk, sekali lagi, melayani, bukan untuk dilayani. Ya, gimana cara dia melayani? Dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, seperti tumbal yang dikorbankan untuk menggantikan lu dan gua. Ya, orang-orang yang mestinya mati karena kesalahan kita sendiri. Ya, karena dosa-dosa kita sendiri. Dan itu prinsipnya. Ya, barang siapa mau jadi besar, hendaklah jadi pelayan. Ya, dan itu satu prinsip yang sama sekali nggak nyambung sama apa yang dunia ajarin, bener gak? Kayak, semuanya pengen jadi orang hebat, pengen jadi pembesar, pengen jadi bos. Ya, padahal bos seringkali jadi terminologi buat, atau istilah, kayak dibilang, singkatannya bekas orang susah, right? Semuanya pasti pernah lah merangkak dari bawah. Tapi kalau udah sampai di atas, kita mesti ingat, semua kita masih juga hamba harusnya. Dibanding ya Tuhan kita yang adalah sang Tuan, di atas segala Tuan, bos, di atas segala bos, di hadapan Tuhan kita semua sama, benar gak?
Ya, tapi satu prinsip ini yang menarik, prinsip tentang melayani, bukan dilayani. Ya, dan teladan ini diberikan dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Ya, teladan yang benar-benar jelas ada di seluruh kehidupannya ketika dia bilang dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Di Yohanes 13, gue buka Alkitab gue lagi, di Yohanes 13 ada satu satu adegan yang satu kejadian yang gue yakin nggak akan terlupakan untuk para murid Yesus di era itu ya. Dia punya 12 murid, ya ada 12 kru. Ya kalau anak-anak bandnya ada, oh ini krunya nih. Ada 12. Ya, dan mereka pasti nggak pernah bisa lupa ketika Yesus mencontohkan melayani, bukan dilayani. Ya di Yohanes 13, gue baca semua ayat dari 1 sampai 17. Ya teman-teman yang ada Alkitab di situ bisa nyimak, atau kalau yang cuma nonton doang dengerin aja apa yang gue bacain ya. Di Yohanes 17 ayat 1 sampai Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia udah tahu nih, ini menjelang penyalipan dia. Ya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Ini konteksnya, ini kurang lebih adegannya seperti ini. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Jadi Yesus di antara 12 ini ada pengkhianat. Jadi di antara 12 muridnya ada pengkhianat. Satu pengkhianat yang dibilang di sini dibisikin sama setan. Ya, setan sudah membisikkan rencana. Ya, dalam hatinya Yudas sudah punya rencana itu, tapi setan ya seperti setan ya umumnya nyetan-nyetanin ya. Jadi Simon yang udah punya si Yudas Iskariot anak Simon, ya bapaknya namanya Simon, anaknya namanya Yudas Iskariot, ini udah punya rencana jahat, dan setan ya setan-setanin untuk ayo udah laksanakan gitu loh. Ya. Dan bahwa begini, dan dikatakan bahwa Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, Bapa di sorga. Ya, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia atau Yesus datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya, dia diutus untuk tujuan apa? Menebus dosa semua orang. Ya, menebus dosa semua orang untuk mati sebagai tebusan bagi banyak orang. Ya, ayat 4-5 dibilang gini. Nah, ini bagiannya yang penting nih. Ini yang gue bilang adegannya yang gak akan pernah terlupakan. Bahkan ketika pertama kali gue baca, gue kayak, gila, ini sih gokil banget nih teladan kayak gini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan atau buka jubahnya dia. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom ya. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi dia memilih untuk nyuci kaki murid-muridnya. Teman-teman, kalau ini konteks aja dikit ya buat yang nggak tahu bahwa gini, kalau di zaman Yahudi kuno gitu, zaman era itu, zaman era Yesus, tamu kehormatan itu akan dicuciin kakinya sama yang undang. Ya biasanya yang ngerjain itu para pelayan tentunya yang paling bawah lah ya. Kru-kru yang paling benar-benar ngurusin yang gulung, maksudnya yang benar-benar bukan gitar tech atau drum tech, tapi benar-benar yang gulung atau ngapain bersihin nyapu atau apa yang gitu. Ya, ini kru paling bawahnya itu apa istilahnya yang harus ngerjain itu, harus nyuci kaki yang diundang. Tapi di sini Yesus memutuskan untuk melakukan hal itu kepada murid-muridnya. Pasti mengagetkan banget ya. Pasti mengagetkan banget. Dan maka sampailah kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, ya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ya, dia bingung. Yang benar aja gitu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Apa yang gue bikin ini lu nggak ngerti sekarang. Tapi lu akan mengerti nanti. Ya. Kata Petrus kepada Yesus, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi Yesus harus melakukan ini sebagai sebuah simbol. Ya tentunya kerendahan hati, kerelaan dia untuk melayani, dan di atas semua itu bahwa ini sebuah penggambaran bahwa nanti murid-muridnya ini atau semua kita yang percaya kepadanya akan dibersihkan dari dosa-dosa kita. Ya, seperti dibasuh seperti itu penggambarannya. Yang dibilang makanya kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Ya kata Simon kepadanya, Tuhan, jangan hanya kaki saja tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jika kamu sudah bersih hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Jadi dia udah menyadari dari 12 murid, ada satu yang pengkhianat. Ya, ada satu yang kerjaannya nyolongin duit pelayanan. Right? Ada yang kayak gitu. Dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari juga
di kehidupan nyata sekarang, sampai sekarang juga masih ada. Jadi jangan kaget kalau ada yang gitu-gitu, karena Yesus pun juga ada pengkhianatnya. Ya ada, kalau gamenya zaman sekarang lagi ngetren tuh ada imposternya. Siapa imposternya nggak tahu. Ya udah, kita pokoknya bagian kita melayani seperti panutan kita. Ya at least panutan gue yaitu Yesus. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, setelah habis cuci kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ngomong gini sama semuanya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Ini gue udah kasih contoh ya. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, untuk apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Dan Yesus mencontohkan teladan yang sempurna ini. Dia melakukan itu. Melakukan pekerjaan hamba yang paling bawah untuk cuci kaki. Bayangin guru dan tuan. Ya, mencuci kaki murid-muridnya. Dan teladan ini pasti tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Yesus ngomong lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, pada akhirnya nggak penting cuma sekedar belajar dan baca dan terkagum-kagum, gila teladan yang perfect, tapi apa? Hendaknya kita, ya at least yang Kristen, right? Ya, karena Kristus panutannya orang Kristen, tapi gini, Yesus juga dikagumi sama semua orang dari berbagai kalangan, apapun agamanya, pasti terinspirasi juga sama Yesus. Ya, hendaknya apa? Berbahagialah kalau bukan cuma tahu, tapi apa? Jika kamu juga melakukannya. Ya, kalau emang benar, ketika menjadi yang terbesar itu artinya menjadi seorang pelayan. Ya, kalau emang ini satu nilai yang benar-benar berlawanan sama yang dunia ajarin. Ya, dan itu yang diteladankan oleh manusia terhebat, istilah bisa kalau disebut, karena dia Tuhan yang jadi manusia, right? Firman Tuhan yang jadi manusia. Ya, dia yang paling dikenang oleh dunia ini, yang paling mengubahkan hidup banyak orang karena terinspirasi sama Yesus Kristus. Ya, dia tokoh terbesar yang sampai kelahirannya menjadi penanda kalender. Ya sih. Sebelum Yesus sama setelah Yesus. Ya, kalender universal dunia. Ya, bukan kalender Kristen. Ya, bukan kalender agama tertentu, tapi kalender dunia dibagi before Christ dan Anno Domini, sebelum Kristus, dan tahun-tahunnya Tuhan kita. Ya, dan dia tokoh yang paling berpengaruh di sepanjang sejarah dunia, dan dia memutuskan untuk melakukan ini. Berbahagialah kita. Ya, berbahagialah kamu, ya lu dan gua, kalau kita juga melakukannya. Dan secara praktek, tadi kita udah ngomongin tentang prinsip terus lanjut ke teladan. Ya, dan semua bisa lihat dalam diri Yesus. Prinsipnya kita dengar dari mulut Yesus sendiri, teladannya kita lihat dari kehidupan Yesus sendiri, dan Yesus juga di sini prakteknya. Kita yang paling penting sekarang prakteknya, kita mesti ngapain secara praktikal. Dan ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir. Di Filipi 2 ayat 5-11. Kali ini gue kutip Rasul Paulus. Ini orang yang dulu namanya Saulus, artinya raksasa atau besar. Ya. Dia ini bunuh-bunuhin pengikut Kristus karena dianggap ini aliran apa sih nih? Gitu ya, ngikutin manusia, ya kan, karena mereka menganggap waktu itu, era itu, Yesus dianggap Mesias palsu, dianggap ini manusia biasa, sebenarnya cuma mengaku-ngaku sebagai divine being, manusia, makhluk yang abadi gitu ya. Dan Saulus tentunya sebagai orang yang sangat beragama ya, agama Yahudi, seorang Ibrani, benar-benar dia benar-benar nggak setuju, dianggap ini ajaran sesat nih, aliran sesat. Jadi para pengikut Yesus dikejar untuk ditangkap sama dia. Ya, bayangin orang yang kayak gini, gue kan bilang gini secara pakai konteks sekarang gitu ya, dia itu teroris sebelum teroris ngetren. Dia udah bunuh-bunuhin orang Kristen atau pengikut Kristus sebelum agamanya jadi. Ya, bayangin tuh, ada seorang pembunuh kayak gini, orang yang garang, orang yang benar-benar nangkep-nangkepin orang Kristen, tapi justru dia ketika berjumpa dengan Kristus, dalam perjumpaan yang benar-benar ilahi, suatu kesempatan yang keren banget, dia bisa disamperin sama Yesus sendiri dan diubahkan hidupnya orang ini dari bunuh-bunuhin orang Kristen jadi rela mati untuk memberitakan kebenaran tentang Kristus, tentang Yesus Kristus. Dan gue kutip dari dia nih yang terakhir tentang prakteknya, untuk melayani bukan dilayani. Ya, Filipi 2 ayat 5-11 tertulis kayak gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya, sebagai
komunitas bukan hanya orang Kristen, ya, nggak eksklusif doang, tapi semuanya komunitas dalam hidup bersama dengan siapapun sebenarnya, ya, sebagai orang di dalam masyarakat, di lingkungan, ya, di kota, di negara, bahkan di dunia ini, ya, dalam hidupmu bersama, ya, bukan hidup sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, yang kayak gimana? Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, melainkan apa? Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, dia bilang dia mengesampingkan kealahannya karena ini yang kami percaya sebagai orang Kristen, kami percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya, Trinitas, Tuhan, satu Tuhan, tiga pribadi. Dan Kristus, Sang Firman ini, Sang Putra ini, ya, Firman yang jadi manusia, Firman Tuhan yang jadi manusia, Sang Putra ini mengesampingkan kealahannya. Dia mengambil rupa seorang manusia seperti Anda dan saya. Dia jadi sama seperti kita. Dia bahkan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Tuhan jadi ciptaan. Pencipta jadi ciptaan Tuhan, jadi manusia. Jadi mengesampingkan semua itu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Jadi dia bukan hanya mengesampingkan ketuhanannya, disingkirin dulu, jadi merendahkan dirinya, tapi lebih jauh lagi pas itu jadi sama kayak kita, dia kembali merendahkan dirinya dengan cara melayani. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia 2 kali turunin derajatnya. Ya. Firman Tuhan, ya, memutuskan untuk apa? Mengesampingkan kealahannya terus jadi manusia, dia turun 1. Ketika jadi manusia, dia memutuskan untuk jadi hamba. Dia turun lagi. Right? Bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus. Ya, penebusan dosa banyak orang. Anda dan saya, lu dan gua. Right? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan apa? Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, ada di sini bahwa apa yang merendahkan diri sedemikian rupa pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi akan ditinggikan oleh Bapanya. Ya. Sekali lagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kalau mau ngobrol lebih lanjut tentang Trinitas bisa kontak gua atau siapapun yang Kristen yang lo tahu, mestinya bisa jelasin. Ya. Dan ini yang kita percaya. Tapi ini yang menarik kenapa? Karena prakteknya sangat jelas. Artinya apa? Kita mesti ketika kita lagi ngumpul sama siapapun tuh kita mesti singkirin dulu ya predikat kita mungkin sebagai insinyur, jenderal, atau posisi pangkat, lu semua udah tinggalin di rumah lah. Kalau kita nongkrong, ya kan, lagi ngopi, lagi main catur, semuanya kan sama. Lagi nonton bola rame-rame kan nggak ada yang kayak, ini dokter, ini apa, nggak ada yang ingat. Kita semua kayak gol, kan itu pasti rame ya. Lagi Piala Eropa gitu kan, pasti kan rame. Kita kan nggak kayak nanya lu jenderal bintang berapa, atau lu mobil lu berapa, tabungan lu berapa, kan nggak ada. Semua itu kita kesampingkan. Karena in order, ya, untuk melayani emang itu yang harus dilakukan. Kita harus singkirin semua. Kita harus merendahkan diri dan contoh sempurnanya adalah Yesus. Dan di situ dibilang apa? Orang-orang yang seperti ini akan dikenang selamanya. Ya, orang-orang yang melayani, orang-orang yang menghabiskan hidupnya melayani, hidup bukan buat diri sendiri, pasti akan dikenang sebagai orang-orang yang diangkat Tuhan pada waktunya. Misal contoh beberapa tokoh-tokoh inspiratif deh yang kita kenal, yang dekat-dekat kita gitu ya. Mas Agus misalnya, Agus Sutikno. Ya kan berapa kali diundang di TV. Tapi kan itu bukan tujuannya dia melakukan semua pelayanan yang hebat yang dia lakukan pada kaum yang marginal, pada teman-teman yang waria dan semuanya PSK yang lain-lain. Dan dia melakukan itu kan bukan biar namanya naik, kan enggak. Dia melakukan itu karena kasih Yesus yang memenuhi hatinya. Ya tapi apa? Kalau akhirnya jadi terkenal, jadi disorot, jadi kadang di syuting dan segala macam, bahkan masuk TV, diundang di Kick Andy misalnya, ya salah satu acara televisi yang selalu menginspirasi karena mengundang orang-orang yang menginspirasi juga gitu loh. Dan itu kan bukan tujuan, ya. Gini terkenalnya Mas Agus dan tentunya salah satu sahabat kita ya, pastor yang kita kenal juga dari Crossline Madiun ya. Ya Pastor Rudy. Dan Pastor Rudy ada di Kick Andy juga karena apa? Itu impact, itu bukan tujuannya. Karena tujuannya bukan buat menjadi seperti itu. Tujuannya adalah untuk menjadi sama seperti panutan saya, panutan kita, panutan Pastor Rudy, panutan Mas Agus, Yesus Kristus. Ya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan yang kayak gitu-gitu pasti jadi impact. Ya terkenalnya bukan tujuan, tapi itu impact-nya, itu dampaknya. Dan kenapa kisah ini mesti diangkat? Kenapa Kick Andy? Ya kenapa Pak Andi
merasa perlu untuk diangkat kisah-kisah ini karena menginspirasi orang lain. Karena semakin banyak orang yang nggak hidup buat diri sendiri, dunia ini akan menjadi semakin tempat yang lebih baik. Ya, kemanusiaan akan semakin terjaga, kita makin nggak egois, apalagi di tengah pandemi gini ya, semuanya lagi susah. Tapi kalau dengar kisah-kisah gini, kita nonton, lihat inspirasi, wow, masih ada ya ternyata orang-orang baik yang nggak hidup buat dirinya sendiri. Masih ada ya orang yang nggak mikirin dirinya sendiri dan mikirin melayani orang-orang yang lain. Dan gue percaya kita semua punya potensi itu. Dan gue kutip lagi tadi apa yang Martin Luther King Jr. katakan, ya, everybody can be great. Semua, siapa saja, semua orang bisa jadi besar. Kenapa? Karena because anybody can serve. Everybody can be great because anybody can serve. Siapapun bisa menjadi besar karena siapapun bisa melayani. Ya, semua orang bisa jadi besar karena siapapun. Siapa saja pasti bisa melayani. Pertanyaannya mau apa enggak? Mau apa enggak? Dan siapa panutan lu akan menentukan. Ya, makanya apa? Idolakanlah. Ya, ikutilah tokoh-tokoh yang legenda, yang luar biasa, yang mencontohkan kehidupan yang bukan dihidupi buat diri sendiri. Dan niscaya kita akan berguna. Ya, akan menjadi berkat buat sekeliling kita. Dimulai dari keluarga kita dulu. Ya, orang-orang terdekat kita, tongkrongan kita. Bahkan bisa di kota, negara, bahkan dimanapun kita berada. Gue yakin kita semua punya potensi untuk jadi besar. Choose to serve. Pilihlah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Thank you. Itu aja yang pengen gue bagiin. Sekali lagi, maju terus, Crossline Bekasi. Dan God bless you.